Shalom, selamat pagi saudaraku. Hari ini kita akan belajar bagaimana setia di dalam perkara kecil yang diambil dalam Lukas 16 ayat 10 yang berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga di dalam perkara-perkara besar. Di dalam perspektif manusia, yang besar selalu dianggap penting. Betul ya saudaraku ya? Tetapi di dalam perspektif Allah, yang menentukan kelayakan seseorang itu justru adalah kesetiaan dalam hal yang tidak terlihat. Semakin orang bisa setia di dalam hal-hal yang tidak terlihat, itu semakin menentukan kelayakannya di mata Allah. Karena masalahnya, banyak orang ingin perkara besar, tetapi seringkali mengabaikan perkara-perkara kecil. Banyak orang rindu dipakai Tuhan secara luar biasa dan signifikan, tetapi mereka tidak mau melalui proses-proses yang tersembunyi. Ini menunjukkan satu hal, saudara. Orientasi hidup manusia ini masih pada hasil, bukan pada pembentukannya. Padahal Tuhan tidak pernah keliru di dalam menilai seseorang. Perkara kecil bukan sekedar awal dari sesuatu yang besar, tetapi perkara kecil adalah alat ukur Tuhan untuk melihat kualitas batin seorang manusia. Maka di dalam perkara kecil, kita bisa tahu bahwa tidak ada sorotan. Perkara kecil tidak ada keuntungan. Perkara kecil tidak ada pengakuan manusia lain. Tetapi disitulah terlihat apakah seseorang tetap benar hidupnya. Dia tetap pegang teguh kebenaran meskipun tidak diawasi. Apakah seseorang itu tetap memberi yang terbaik ketika tidak ada satu orang pun menghargai dia. Apakah seseorang itu tetap setia meskipun hidupnya tanpa jaminan akan dipromosikan. Nah, ini yang boleh saya katakan sebagai setia dari perkara-perkara kecil. Maka tadi saya katakan perkara kecil adalah alat ukur Tuhan untuk melihat kualitas batin seseorang. Ketika seakan-akan dari hal-hal kecil itu tidak ada yang menguntungkan untuk dirinya. Tidak ada hal-hal yang bisa menjadikan pengakuan untuk dirinya. Bahkan tidak ada lampu sorot menyorot dirinya. Tapi apakah dia tetap setia di situ? Maka setia dalam perkara kecil itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi ini bukan hal kecil di hadapan Tuhan loh saudaraku. Karena Tuhan mengamati semua hal dalam hidup kita sampai sehalus apapun itu. Itu adalah indikator bahwa hidupku sudah berkenan atau sudah selaras dengan kebenaran atau belum. Makanya Tuhan lihat yang tidak dilihat orang. Tapi Tuhan cermat dengan hal itu. Pelayan Tuhan yang sejati tidak menunggu kesempatan besar untuk dia setia. Tetapi dimulai dari sekarang dia setia. Di dalam hal-hal sederhana. Di tempat-tempat tersembunyi dia tetap setia. Bahkan ketika dia tidak dihargai oleh manusia lain pun dia tetap setia. Dan dia setia dimulai dari sekarang. Karena dia sadar Tuhan sedang menguji kualitas batinnya. Bukan sekedar memperhatikan hidupnya. Tetapi Tuhan sedang menguji kualitas batinnya. Apakah orang model-model begini ini siap untuk diberikan perkara-perkara besar atau tidak? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita harus menyadari bahwa setia dari perkara-perkara kecil itu adalah sesuatu yang indah di mata Allah. Karena sadarlah bahwa Tuhan sedang menguji kita, bukan sekedar memperhatikan kita. Dan ketika kita bisa lulus dalam perkara-perkara kecil, Tuhan tidak sekedar memberi perkara besar, tetapi Tuhan sedang mempercayakan diri Allah itu sendiri kepada engkau dan saya. Kalau boleh dikatakan begini dalam bahasa sehari-hari, nak, kenakanlah aku dalam hidupmu.
dan biarlah dunia melihat aku dalam hidupmu. Amin, saudaraku. Kalau bisa sampai di titik itu dimulai dari apa? Dari perkara-perkara kecil. Dari hal-hal kecil, saudaraku. Kita harus mulai memahami hal ini. Karena seringkali kita berpikir bahwa hal besar adalah hal yang paling penting. Pokoknya aku ingin dipakai Tuhan dalam hal-hal yang wow, yang spektakuler. Betul gak? Wah, maunya dipakai di KKR besar, ribuan jemaat datang, mau dipakai yang yang spektakuler. Gak begitu, saudaraku. Yang banyak aplaus, tepuk tangan manusia. Wah, hebat ini orang. No, tapi Tuhan justru melihat sesuatu yang berbeda. Kesetiaanmu di hal-hal kecil itu yang membuat Dia tersenyum dengan hidup kita. Kita setia dari hal kecil itu. Setiap hal kecil yang halus itu merajut senyuman Bapa, saudaraku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perkara kecil sering dianggap sepele. Malah gak terlihat, gak dihargai. Bahkan kadang terasa membosankan. Betul? Kenapa pastor ngomong begitu? Karena banyak orang hari ini pun pelayanan, contoh di gereja lokal. Mereka berpikir bahwa di mimbar itu lebih berharga daripada yang tidak di mimbar. Salah loh itu. Aku cuman ini kok, asyir kok. Asyir lebih tidak penting dibanding pengkhotbah. Loh, sama pentingnya. Nilainya sama di hadapan Allah. Gak ada yang lebih hebat. Amin, saudaraku. Maka hati-hati dengan apa yang seringkali timbul di dalam konsep melayani kita. Yang timbul di pikiran dan hati dan ucapan kita. Yang di telinga kita masuk. Hati-hati. Seringkali iblis mengkaburkan dan mengecilkan setiap hal pelayanan kita. Seakan-akan tidak ada fungsi dan tidak ada gunanya. Dibandingkan si A, si B, si C. Hati-hati, saudaraku. Jaga hati, jaga pikiran. Maka pada kesempatan pagi hari ini, saudaraku, kesetiaan dalam hal kecil itu kado indah buat Tuhan. Jangan anggap sepele apapun itu di tanganmu. Amin. Lakukan saja yang terbaik untuk Tuhan. Kalau orang suruh kamu jalan 1 mil, kamu lakukan 2 mil. Artinya apa? Kelasmu dan kelasku sebagai pengikut Kristus harus outstanding, bukan rata-rata. Kalau hari ini kau bekerja karena uang, tapi kau outstanding, tapi untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan di gereja lokalmu, kau pun harus outstanding, more dari kamu dapat gaji itu. Kenapa saya katakan itu, saudaraku? Kita belajar untuk menghargai bahwa kesempatan yang diberikan kepadaku oleh Tuhan ini harus benar-benar kugunakan outstanding karena Dia sudah memberiku hidup hari ini. Amin. Semua lini, di pekerjaan, di kuliah, di rumah tangga, di pertemanan, di gereja lokal, semua hal-hal apapun yang Tuhan titipkan di tanganmu, kau harus outstanding. Kelasmu harus di atas rata-rata. Kelasmu Yesus. Kelas kita Yesus. Hukum kita Yesus. Amin. Untuk siapa? Untuk Bapa kita Elohim Yahweh. Berarti kita harus benar-benar tahu bahwa hidup kita ini harus benar-benar sampai di titik puncaknya. Lakukan apapun. Kerja harus di titik puncak. Artinya apa? Aku lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia saja. Amin. Biar sampai orang bisa melihat kita di atas rata-rata. Aku gak dipuji gak apa-apa, tapi aku lakukan yang terbaik. Gak ada orang lihat, aku tetap lakukan yang terbaik. Gak ada yang memperhatikan, aku tetap lakukan yang terbaik. Tuhan tidak akan pernah biarkan mutiara tertutup dengan timbunan semak-semak, saudaraku. Percayalah. Kalau kau lakukan untuk Tuhan,
suatu hari Tuhan akan bawa hidup kita baik, naik. Amin. Maka kesetiaan sejati tidak tergantung pada besar kecilnya tugas mulai hari ini, tetapi tergantung kepada hati kita mau taat apa enggak. Tuhan tidak akan langsung mempercayakan hal besar kepada anak-anaknya, tapi Dia terlebih dahulu melihat apakah kau dan saya dapat dipercaya di dalam hal-hal yang sederhana. Karena justru dari hal kecil itulah Tuhan sedang membentuk disiplin kita, sedang membentuk tanggung jawab hidup kita, sedang membentuk ketulusan hati kita, sedang membentuk kekuatan mental kita. Yesus sendiri menunjukkan kesetiaan dalam hal apapun yang Dia lakukan. Tidak ada yang dianggap remeh, karena semuanya dilakukan hanya untuk menyenangkan hati Bapanya. Saudaraku, ketika kita belajar setia dari perkara-perkara kecil, sejatinya kita sedang mempersiapkan diri untuk hal-hal yang besar, bukan hanya dalam pelayanan, tetapi dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Maka coba tanyakan dalam diri kita, apakah aku masih seringkali menganggap remeh hal-hal kecil dalam hidupku dan dalam pelayananku? Ngentengin kalau dalam bahasa anak muda sekarang. Apakah aku tetap setia ketika tidak ada orang yang melihat mengapresiasi apa yang kulakukan? Atau kadar semangatku turun karena tidak ada pujian dari manusia lain, dari pemimpinku? Tanyakan lagi bagaimana sikapku terhadap tugas sederhana yang diberikan kepadaku. Apakah aku lakukan yang terbaik, yang the best dari hidupku, atau aku lakukan seadanya, sebisanya, sesempatnya? Coba renungkan dalam diri kita. Amin, saudaraku. Biarlah renungan ini menjadi tempaan untuk kita menjadi pelayan Tuhan yang outstanding, saudaraku. Dari hal kecil itu kita baru bisa outstanding di mata Allah. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati.